Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Adi Agus Kurniawan dalam channel Beta and Schrodinger. Untuk sesi ini Bapak ingin menjelaskan mengenai bab baru ya. Bab bab keempat ya. Bab keempat. Bab keempat di kelas 10 semester pertama ya, semester 1. Bab 4 ini berjudul kinematika gerak lurus ya. Nanti ada gerak parabola, ada gerak melingkar. Jadi di semester 1 ini banyak tentang gerak ya. Oke, kita akan membahas kinematika gerak lurus. Harapannya pada sesi ini kalian mampu membedakan antara jarak dan perpindahan. Kalian mampu membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Kalian mampu membedakan antara perlajuan dan percepatan. Dan kalian mampu memahami konsep dasar GLB, gerak lurus beraturan. Kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar pertemuan kita pada sesi ini diberkahi Allah. Amin. Sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like dan komen ya. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Oke, besaran-besaran pada gerak lurus ya. Besaran-besaran pada gerak lurus. Masih ingat besaran itu apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada jarak ya. Jarak simbolnya S ya. Ya, simbol S. Jarak itu adalah total lintasan benda. Total lintasan benda. Termasuk besaran skalar. Termasuk besaran skalar. Dan besarnya selalu positif ya. Karena besaran skalar itu tidak mengenal arah ke kiri, arah ke kanan. Jadi bagi dia itu apa, ditotalin saja semua gitu ya. Jadi hasilnya itu selalu positif ya, itu jarak. Sedangkan perpindahan simbolnya S juga, tapi S nya agak miring ya, agak bedain karena ini termasuk besaran vektor gitu ya. Nah, perpindahan merupakan perubahan posisi pada benda ya, perubahan posisi pada benda. Nah, besarnya bisa positif dan negatif ya. Sebagai contoh seperti ini, misalkan Budi ya, Budi berjalan dari titik A ya, Budi berjalan dari titik A menuju titik B ya, menuju titik B. Dari titik B dia menuju ke titik C ya. Nah, ini tegak lurus misalkan ya. Nah, tegak lurus misalkan ini jaraknya 3 meter, ini jaraknya 4 meter. Jadi kalau ditanya berapa jarak Budi berjalan dari A ke B ke C, kalau ditanya jarak, maka dia termasuk apa tadi jarak? Termasuk total lintasan ya. Total lintasan, maka kita totalin aja 3 tambah 4. Jadi berapa? Jadi 7 meter gitu ya. Ini kalau ditanya apa? Ditanya jarak. Bagaimana kalau ditanya perpindahan ya? Maka kalau ditanya perpindahan itu perubahan posisi pada benda. Posisi awal di mana? Di A. Posisi akhirnya di mana? Di C. Maka kita tarik aja dari A ke C. Nah, ini adalah perpindahan dari awal ke akhir. Nah, inilah perpindahannya ya. Ini adalah perpindahannya, vektor ya tadi ya. Kan perpindahan termasuk vektor ya. Nah, berarti A ke C. Nah, gimana menghitung A ke C? Tinggal pakai apa? Pitagoras. Kenapa? Karena A ke B dengan B ke C ini saling tegak lurus ya, maka pakai Pitagoras. Ya, berarti perpindahannya adalah akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi berapa? 5. Pasangan Pitagoras ya, triple Pitagoras 3 4 5 gitu ya. Nanti perpindahannya adalah 5 meter. Oke, sampai sini paham? Paham ya. Jadi jarak dan perpindahan itu beda sekali ya. Kalau jarak itu total lintasan, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi dari awal menuju akhir. Begitu ya. Oke, selanjutnya ada kelajuan. Yang ketiga, kelajuan V. Ini jarak yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu ya. Dalam waktu tertentu. Dan ini termasuk besaran skalar ya. Termasuk besaran skalar. Besarnya selalu positif. Ya, kenapa positif? Karena termasuk skalar ya, termasuk skalar. Jadi kalau kita buat persamaannya, maka V ya, kelajuan V itu sama dengan apa? S per T ya kan. S itu jarak ya dalam waktu tertentu, berarti S per T ya. Jadi S itu satuannya apa? Satuannya meter, T satuannya second. Jadi kelajuan itu sendiri satuannya apa? Meter per second satuannya gitu ya. Nah, ini adalah perumusannya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda dalam waktu tertentu.
Ya, konsepnya sama ya, maksudnya pengertiannya sama, cuma bedanya di perpindahan ya. Termasuk besaran vektor ya, jelas karena perpindahan itu vektor. Besarnya bisa ya, bisa maksudnya ya, bisa positif dan negatif ya. Bisa positif, kenapa bisa negatif? Karena termasuk vektor ya. Bagi vektor ke kiri dan ke kanan beda, nah itu makanya ada positif negatif gitu ya. Nah, dalam perumusannya gimana? Perumusannya sama berarti ini kecepatan. Oh ya, sini saya tulisnya kecepatan V ya. V-nya agak miring gitu ya, atau kasih tanda panah sama dengan S per T juga ya, S per T. Cuman S di sini apa tadi? Perpindahan ya. S-nya adalah perpindahan. Tapi bagi jarak S di sini apa? S-nya bagi kelajuan, S di sini apa? Jarak gitu ya. S di sini jarak, sedangkan S di sini adalah perpindahan bagi kecepatan. Gitu ya, paham sampai sini ya. Jadi rumusnya sebenarnya sama ya. Antara kecepatan dengan kelajuan rumusnya sama, cuma bedanya di S-nya di sini. Bagi kelajuan S-nya adalah jarak, sedangkan bagi kecepatan S-nya adalah perpindahan. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Lanjut. Di sini ada perlajuan dan ada percepatan. Perlajuan adalah perubahan kelajuan benda dalam selang waktu tertentu ya. Termasuk besaran skalar dan besarnya selalu positif. Jadi kalau kita tulis dalam persamaannya apa? Persamaannya karena perlajuan simbolnya apa? A ya. Ya, simbolnya A ya. Ini simbolnya A. Ya, sama dengan kelajuan tadi apa? V dalam waktu, berarti V per T ya. Karena di sini ada perubahan, maka kita tulis pakai delta. Gitu ya. Nah, ini perubahan kelajuan per dalam waktu atau selang waktu tertentu, delta T, begitu ya. Ingat kalau di sini perlajuan A, maka karena kelajuan itu skalar, maka V-nya juga skalar. Skalar apa tadi? Kelajuan, gitu ya, kelajuan. Paham sampai sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan benda dalam selang waktu tertentu. Mirip ya, konsepnya mirip. Jadi kalau kita dan percepatan juga termasuk besaran vektor, sama kayak kecepatan ya. Jadi ini juga bisa ya, harusnya bisa, maaf ya, jadi ini mungkin apa namanya kurang teliti, bisa positif dan negatif gitu ya. Jadi persamaannya juga sama, sehingga persamaan sama kayak perlajuan, maka A itu sama dengan apa? Berarti delta V per delta T. Karena A di sini vektor percepatan, maka V-nya juga vektor. Vektor tadi apa? V-nya kecepatan. Jadi V-nya adalah kecepatan. Nanti kalau V di sini adalah kelajuan. Jadi rumusnya sama ya, antara percepatan dengan perlajuan, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya. Jika ada pertanyaan, maka kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, ini contoh soal 1 ya, saya kasih contoh soal 1. Sugiono berlari dari titik A ya, berlari dari titik A menuju titik C ya, melalui titik B ya. Jadi A ke B baru B ke C gitu ya, selama 5 menit ya. Selama 5 menit itu dari A ke C nya ya. Jika AB 200 meter, B ke C 100 akar 3 meter, maka tentukan jarak dan perpindahan. Yang kedua kelajuan dan kecepatan. Jadi ya. Oke, berarti kita hitung dulu jarak. Jarak tadi apa? Jarak adalah, masih ingat, jarak adalah total lintasan ya. Total lintasan. Jadi kita totalin aja. Dari A ke B berapa? 200 ya. Dari B ke C 100 ke 3. Jadi A ke C langsung jadi berapa jaraknya? Berarti S sama dengan 200 ditambah 100 akar 3 ya. Akar 3 itu berapa sih? Akar 3 itu kurang lebih 1,7 ya, kurang lebih. Jadi kalau 100 dikali akar 3 berarti 200 tambah 100 kali 1,7 ya. 100 kali 1,7 berapa? 170 ya. 170 tambah 200 berarti 370 meter. Nah, ini adalah jaraknya. Oke. Sekarang berapa perpindahannya ya? Perpindahannya. Berarti jika ditanya perpindahan, maka bagaimana? Berarti perpindahan tadi itu sama dengan apa? Perpindahan adalah perubahan posisi ya, dari awal ke akhir. Awalnya di titik A ya. Awalnya di titik A, akhirnya di titik C. Maka kita tarik garis lurus dari A ke C. Nah, tarik ya. Sama kayak tadi ya. Nah, ini adalah perpindahannya. Bagaimana menghitung perpindahannya? Maka kita pakai, masih ingat, pakai resultan vektor ya. A ke B tadi berapa? 200, B ke C 100. Di sini sudutnya 30 nih. Kalau di sini sudutnya 30, maka di sini sudutnya berapa? Masih ingat kalau sudut garis lurus 180, di sini 30, maka di sini
berapa? 150. Sampai sini paham ya kenapa 150? Karena totalnya itu garis lurus 180 derajat. Maka kita nyari perpindahannya S-nya berarti pakai apa? Pakai persamaan vektor ya, yang pernah kita bahas sebelumnya di bab sebelumnya. Maka AB kuadrat ya, A ke B ya, AB kuadrat tambah B ke C kuadrat tambah 2 kali AB dikali B ke C dikali cos theta. Paham sampai sini ya? Nah, coba kita masukkan S sama dengan akar A ke B berapa? A ke B tadi berapa? 200 dikuadratin ya, ditambah B ke C 100 akar 3 ya, 100 akar 3 kita kuadratkan ditambah 2 kali A ke B 200, B ke C 100 akar 3 ya, dikali cos theta. Di sini tetanya berapa? 150. Berarti cos 150 ya. Kalau kalian masih ingat cos 150 sama dengan berapa? Sama dengan di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 cos itu nilainya apa? Negatif, berarti minus ya. Berarti ini sama dengan cos berapa? Berarti 180 dikurangi ya. Berarti cos 180 dikurangi berapa? Dikurangi 30. Paham sampai sini ya? Berarti kita makanya cos 30. Berarti minus cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya, setengah akar 3 dikali minus berarti minus setengah akar 3 ya. Berarti nilai cosnya adalah minus setengah akar 3 gitu ya. Nah, di sini S sama dengan akar 200 dikuadratin berapa? 200 kuadrat aja ya, 200 kuadrat tambah 100 kuadrat ya. Akar 3 berarti 3 ya. Nah, ini plus ketemu minus ya. Plus ketemu minus ya, minus 2 dikali setengah habis ya, 2 nya ya, 2 kali setengah habis ya kan, berarti 200 kali 100 ya, berarti 200 kali 100 berarti 200 kali 100 ya, akar 3 kali akar 3 berarti berapa? 3 sampai sini ya. Baru kita cari di sini 200 dikuadratin berapa? Berarti 2 kali 2 4 kali 400.000 ya, 40.000 ya, 40.000 ya, 40.000 tambah 100 dikuadratin berapa? 10.000 ya, 10.000 dikali 3 30.000. Nah, kayak ngitung duit nih 30.000 minus 200 kali 100 20.000 kali 3 20.000 kali 3 60.000. Nah, 40 tambah 30 70.000, 70.000 dikurangi 60.000 10.000. Nah, akar dari 10.000. Akar 10.000 berapa? 100. Jadi jawabannya adalah 100 meter. Berarti perpindahannya adalah 100 meter. Sedangkan jaraknya 370 meter. Paham sampai sini ya? Oke, ini untuk yang A kita dapat. Bagaimana untuk menghitung kelajuan dan kecepatan? Ya, bagaimana yang hitung kelajuan kecepatan tadi? Kalau kelajuan, masih ingat kalian? Kelajuan itu termasuk apa tadi? Termasuk skalar, termasuk skalar. Maka kelajuan itu V sama dengan X per T ya. S-nya berapa? S-nya kalau di sini vektor skalar, maka S-nya juga skalar. S skalar itu apa? Jarak ya. Jarak berapa? 370 ya. 370. T-nya berapa? T-nya 5 menit. Nah, 5 menit nanti kalian rubah dulu nih. 5 menit dirubah ke second karena satuannya waktu itu dalam second ya. 5 menit berapa second? 300 second ya. 5 kali 60 ya. 300 second. 370 dibagi 370 dibagi 300 ini sama dengan 3,7 dibagi 3 kan ya, kurang lebih berapa? Berarti 1,2 kurang lebih ya, 1,2 apa? Meter per second. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kelajuannya 1,2 meter per second. Bagaimana kita menghitung untuk kecepatannya? Nah, untuk menghitung kecepatan ya, maka kita persamaannya juga sama, V sama dengan X per T juga, cuman karena kecepatan ini skalar ya, kecepatan ini vektor, maka S nya juga vektor. S vektor tadi apa? Perpindahannya berapa? Kita udah dapat tadi 100 ya, perpindahannya 100 dibagi berapa waktunya? 300. Berarti 100 dibagi 300 berarti 1/3. 1/3 berapa? 0,3 ya, kurang lebih 0,3 meter per second. Oke, sampai sini paham? Jadi kita dapat jaraknya 370 meter, perpindahannya dapat 100 meter, kelajuannya dapatnya 1,2 meter per second, sedangkan kecepatannya dapatnya 0,3 meter per second. Oke, sampai sini paham? Paham ya?
Oke, lanjut ke contoh soal 2. Seseorang berjalan lurus 30 meter ke barat dalam waktu 70 second. Dan kemudian 20 meter ke timur dalam waktu 30 second. Ini ditanya kelajuan dan kecepatan rata-rata. Oke, kita gambar dulu nih. Seseorang berjalan, sebut saja namanya Sugiono ya. Sebut saja namanya Sugiono. Kenapa Sugiono? Karena depannya S ya, seseorang. Sugiono kan depan S juga ya. Gitu ya, Sugiono ya. Oke, Sugiono berjalan lurus 30 meter ke barat. Barat itu sebelah mana sih? Barat sebelah kiri ya, berarti ke kiri ya. 30 meter ke kiri. 30 meter ke kiri selama waktu 70 second ya. Kemudian 20 meter ke timur. Timur mana timur? Timur ke kanan ya. Berarti dia balik arah tuh, balik arah. Nah, ke sini. Ini 20 meter selama waktu 30 second. Jadi waktu totalnya berapa? 70 tambah 30 berapa? 100 second ya. Waktu totalnya 100 second. Yang ditanya di sini kelajuan. Oke, kelajuan itu apa? Kelajuan itu apa? V ya, V S per T ya. Nah, berarti kita kalau di sini V di sini adalah kelajuan. Kalau kita mau kelajuan itu skalar ya. Karena dia skalar, maka S-nya tadi apa? Kalau kalian lupa, saya ingatkan, tadi S-nya apa? Kalau kelajuan, S-nya adalah jarak ya. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan. Oke. Nah, maka di sini kelajuan S-nya adalah jarak. Jaraknya berapa? Jaraknya itu tadi apa? Totalitasan. Jadi 30 ditambah 20. Jadi berapa totalnya? 50. Ya, maka V-nya itu sama dengan 50 dibagi waktunya, waktu total 100. Jadi 50 bagi 100 berapa? Setengah meter per second. Nah, ini adalah kelajuannya. Bagaimana kita pengen menghitung kecepatannya ya. Kecepatan V itu sama dengan S per T juga. Cuma karena V di sini vektor, maka S juga vektor. S vektor tadi apa? Perpindahan. Perpindahannya gimana? 30 meter ke kiri atau ke barat. Terus 20 meter ke timur. Berarti kan ada perpindahannya, berarti awalnya di sini ya kan, akhirnya di sini kan. Nah, kalau kita tarik garis lurus, berarti dia berpindah cuma segini doang nih ya, cuma segini doang ya, cuma segini. Kalau ke sini 30, ke sini 20, berarti segini berapa? Segini berarti 10 dong, karena 10 tambah 20 30 ya. Nah, nyambung ya, berarti ini 10, berarti perpindahannya berarti ini 10 dibagi waktu total. Waktu total berapa? 100. Jadi 10 dibagi 100 berapa? 0,1 meter per second. Gede ya. Setengah itu 0,5. Ini 0,1, berarti lebih besar kelajuannya. Kelajuannya lebih besar karena dia tidak melihat apa? Arah negatif ya. Arah ke kiri, arah ke kanan bagi dia, bagi skalar itu sama. Oke. Di sini ada yang menanyakan, jika ada pertanyaan kalian tulis di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa kalian subscribe channel Bapak, like Beta Schrödinger ya. Kalau bisa kalian share juga ya sebanyak-banyaknya. Oke, kita masuk ke gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan GLB ya, gerak lurus beraturan. Nanti ada gerak lurus berubah beraturan, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, agar tidak terlalu panjang gitu ya. Gerak lurus beraturan GLB ini konsepnya adalah, konsep utamanya adalah dia kelajuannya konstan ya, kelajuannya konstan, V-nya konstan ya. Di sini V-nya konstan ya nih, V-nya konstan. Kalau V-nya konstan ya, maka perajuannya itu 0. Nah, di sini dia konsep untuk apa? GLB itu jarak itu sama dengan perpindahannya. Jadi kalau disebut jarak, disebut perpindahan itu sama saja ya bagi untuk GLB. Terus kelajuan dengan kecepatan juga sama ya. Begitu juga dengan perajuan dan percepatan itu sama gitu ya. Nah, karena di sini kecepatannya konstan atau kelajuannya konstan, maka percepatannya atau perlajuannya 0. Kenapa? Karena yang namanya percepatan ini bisa hadir karena adanya perubahan kecepatan gitu ya, perubahan kecepatan dalam waktu tertentu gitu ya. Saya ulangi nih, yang namanya percepatan itu bisa hadir karena perubahan kecepatan terhadap waktu tertentu ya. Karena di sini V-nya konstan
V-nya konstan artinya berapa? 5 terus 10 terus ya. Maka kalau yang ditanya delta V itu apa? V2 kurang V1 kan? V2 kurang V1 per delta T. Karena dia V-nya konstan, maka nilai V2 dan V1 nilai sama. Jadi 5 kurang 5 misalnya, dibagi delta T. 5 dikurang 5 berapa? 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Makanya untuk percepatan atau perlajuannya nilainya berapa? 0 gitu ya. 0 gitu ya. Dan lintasannya lurus jelas karena yang kita bahas ini gerak lurus ya. Sampai sini paham ya? Oke, nah ini perumusan dasarnya ya. Jadi untuk GLB itu rumusnya cuma satu ya. S sama dengan VT ya. Cuma satu, S sama dengan VT, tidak ada yang lain ya. S di sini ada apa? Jarak atau perpindahan, V di sini kecepatan ya. V di sini kecepatan, kalau T udah jelas ya time ya. Time itu apa? Waktu gitu ya. Oke. Nah, di sini grafik GLB ya. Grafik GLB. Ada kecepatan terhadap waktu ya. Berarti di sini V ya terhadap waktu, karena kecepatannya konstan maka V-nya seperti ini. Mau waktunya T1, mau waktunya T2, waktu apa kecepatannya sama ya. Karena konstan. Terus ada jarak terhadap waktu, berarti jarak tuh S ya, ini waktu ya. Nah, karena dia V-nya konstan ya, karena dia V-nya konstan ya kan, S sama dengan VT ya. V-nya konstan, maka S sama T itu apa? Sebanding ya. Jadi saya tulis kayak gini, S sama dengan VT gitu kan. Karena V-nya konstan ya, maka S sebanding dengan T ya, sebanding. Jadi kalau di grafik dia seperti ini. Jadi kalau misalkan T-nya 1 ya S-nya 1, T-nya 2 dan seterusnya sama. Jadi sebanding ya. Habis ini paham ya? Oke, saya kasih contoh soal 3. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kecepatan tetap berarti dia apa? GLB ya. Karena GLB itu konsep utamanya adalah apa? Kecepatannya konstan ya. Tetap itu nama lainnya konstan ya. Konstan itu tetap. Nama lainnya apa? Nama lain dari tetap atau konstan adalah istiqomah ya. Istiqomah. Pakai ki harusnya di sini. Istiqomah. Ya, jadi yang orang yang istiqomah itu dia tetap konstan ya, harus seperti itu ya. Oke, nah di sini V-nya 20 ya, kita tulis V-nya 20, waktunya 5 second, T-nya 5. Yang ditanya jarak ya, gampang kan, rumusnya cuma satu ya, jarak sama dengan V kali T ya kan. V-nya 20, T-nya 5, jadi berapa? Jadi 100 meter ya, jadi jarak yang ditempuh adalah 100 meter. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 4. Dua kota A dan B berjarak 200 km. Dari A berangkat mobil dengan kecepatan tetap 30 km per jam ke arah kota B ya. Pada saat yang bersamaan dari B berangkat mobil dengan kecepatan 20 ya. Dari B berangkat mobil dengan kecepatan 20 ke A. Jadi mereka saling mendekat ya, saling mendekat. Kedua mobil akan bertemu dari A sejauh. Jadi kalau jaraknya sejauh berarti apa? Berarti yang ditanya jarak ya. Kalau selama berarti ditanya waktu gitu ya. Oke, untuk kalian memahami soal ini, misalkan saya gambar ya, saya sketsa lah ya, sketsa. Jadi sini ada kota A, sedangkan di sini kota B ya. Mereka terpisah sejauh berapa? Sejauh 200 km. Sejauh 200 km. Dari si A ini berangkat mobil dengan kecepatan. Nah, di sini ada mobil dengan kecepatan berapa? 30 km per jam ya. Jadi VA adalah 30 km per jam ke kanan ke arah B. Sedangkan dari B ke A ya, dari B ke A itu berjalan mobil yang lebih lambat, kecepatannya berapa? VB. Kecepatannya 20 ya. Nah, mereka si A jalannya dengan si B itu jalannya bareng ya, bersamaan ya. Soal di sini pada saat yang bersamaan. Nah, logikanya pasti mereka bertemu ya. Kalau melewati rute yang sama ya. Di sini dianggap melalui rute yang sama. Misalkan mereka bertemu di sini ya. Misalkan mereka bertemu di sini. Ya, mungkin nggak mereka bertemu di sini? Ya nggak mungkin lah ya kan. Di sini apalagi ya kan. Jadi kita misalkan pakai logika sederhana, mereka bertemu di sini. Logikanya kalau mereka jalan bersamaan, maka waktu ke A ke sini, misalnya di titik C, A ke C itu waktunya sama dengan waktu dari B ke C.
kalau jalannya bareng ya, kalau jalannya bareng. Jadi TA ke C itu nilai sama dengan TB ke C ya. Jadi TAC itu sama dengan TBC, sebut aja nilainya T ya, waktunya T ya, karena bareng ya. Kalau nggak bareng beda lagi ceritanya ya. Jadi misalkan si A jalan 1 jam terus si B baru jalan, nah itu beda lagi, waktunya nggak sama gitu ya. Nah jadi jika mereka berjalan bersama maka waktunya sama ya, dari A ke C, sedangkan B ke C itu waktunya sama. Nah berarti kita bisa pakai konsep jarak ya, kayak konsep jarak. Berarti jarak A ke C ya, jarak A ke C itu kalau ditambah jarak C ke B atau B ke C itu kan sama dengan jarak A ke B, betul nggak ya? Jarak A ke C itu ditambah jarak C ke B itu sama dengan jarak A ke B, betul ya? Betul ya. Nah jarak A ke C, jarak itu rumus GLB kan cuma satu, S sama dengan apa? VT kan. Maka jarak A ke C bisa juga ketulis V A ya kan, karena kan dari A ke kali T ya kan. A ke C kan waktunya sama dengan B ke C kan, waktunya sama T, ditambah dari B ke C tadi apa? VB ya, VB kali waktunya sama TBC atau sama dengan T ya kan, waktunya sama ya. Nah sama dengan SAB tadi udah diketahui berapa? 200 gitu ya. VA berapa? 30 kali T, VB berapa? 20 kali T sama dengan 200. Jadi 30 tambah 20 berapa? 50 T sama dengan 200. Berarti T sama dengan berapa? 200 dibagi 50 sama dengan 4 apa? 4 jam ya, karena kan satuannya kilometer per jam, jadi waktunya 4 jam. Oke, jadi waktu mereka bertemu adalah 4 jam ya, 4 jam. Kalau ditanya jarak, kan di sini jarak sejauh itu jarak. Dia mintanya apa? Kedua mobil akan bertemu dari A sejauh dari A. Berarti ditanya jarak A ya. Jarak apa? SAC kan? SAC karena dari A kalau mintanya. Kalau dari B maka SBC gitu ya. Maka rumusnya apa tadi? SAC VA kali T ya. VA kali T. VA-nya berapa? VA-nya tadi berapa sih? 30 ya. 30 kali T. T-nya berapa? 4 jam. Jadi berapa? 120 km. Nah, ini jarak dari A. Kalau jarak dari B berapa? Sisanya aja, berarti 80 km. Begitu ya. Paham sampai sini? Nah, jika ada ada pertanyaan dalam di benak kalian maka tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dari saya. Semoga kalian bisa sukses ya. Semua.